Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 3 April 2023 ya. Awal di bulan April awal di bulan April. Jadi tanggal 1 kemarin pas kita tidak efektif ya, dia itu Sabtu Minggu. Oke, hari Senin apa yang bisa kita cermati? Di sini saya menghadirkan sumber berita kita yaitu dari Pintrako Sekuritas Official, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki akun LDN bisa mengakses ya, Bapak Ibu bisa mengakses berita-berita yang selalu diupdate oleh Pintrako Sekuritas. Kemudian aplikasinya yaitu Profit Anywhere juga biasa memberikan gambaran-gambaran emiten-emiten yang ada ya, dan kebanyakan itu biasa liquid. Oke, saham-saham yang bisa diperhatikan Bapak Ibu ada BBRI, bukan saham-saham ya, emiten-emitennya. Ada BBRI, ada BBNI, ada BMRI, ada Dewi, ada DSNG, BSDE, dan MMIX ya. Jadi beberapa emiten ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat secara fundamentalnya di RTI Bisnis. Oke, kita langsung stop share. Oh iya, satu lagi informasi Bapak Ibu. Di Pintrako dimulai bulan kemarin ya, Februari, sudah mulai ada program klinik trading. Nah, persyaratannya hanya satu Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu membuka akun LDN di Profit Anywhere ya, di Profit Anywhere, di Pintas atau Pintrako Sekuritas. Bapak Ibu bisa melihat di kolom deskripsi, nanti biasanya saya berikan deskripsi yang mengenai mengenai apa aplikasi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa masuk melalui itu dan bisa kami bantu. Ada di situ juga kode ya, bisa diwapri juga saya. Insya Allah saya akan coba bantu Bapak Ibu apa yang saya pahami tentang aplikasi yang saya pegang juga, yang saya punya maksudnya yaitu yaitu Profit Anywhere. Oke, kita akan langsung stop share saja. Kita akan menuju ke trading view ya. Jadi kita belajar technical analisis sederhana Bapak Ibu. Jadi tanpa kita membuat analisis atau planning untuk harian, jangan coba-coba masuk ya. Jadi pasar modal itu ibarat hutan belantara Bapak Ibu. Apabila kita tidak paham, kita bisa tersesat di dalam ya. Yang paham saja kadang tersesat karena tidak konsisten, apalagi yang sama sekali belum paham. Oke, kita mulai beralih ke BBRI ya. Kita akan ke BBRI. Nah, BBRI ini adalah emiten pertama kita. Nah, ini kita lihat ya, dia break di posisi sebelumnya ya. Mohon maaf, ini saya terklik di halaman lain. Oke, ya, ini saya sempat buat trend line, ini trend line-nya. Jadi trend line ini bisa dilihat apabila mengarah ke atas seperti ini, kita temukan antara candle hijau dengan candle hijau Bapak Ibu. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya apabila candle hijau sudah sudah berada di atas trend line ini, dia akan trennya naik. Namun apabila candle hijau memotong kemudian dilanjut dengan candle merah, nah ini ada terjadi gap down ya Bapak Ibu. Ini ada gap down, biasanya akan tertutup lagi ya. Jadi biasanya tertutup akan menuju kemari. Nah, ini bisa menjadi swing ya, swing 2-3 harian ya, atau berapa hari lah. Kita tidak tahu karena banyak banyak orang yang terlibat di pasar modal ya, dan data yang ada adalah data setelah terjadi. Jadi kita hanya bisa plankan data-data historis sebelumnya Bapak Ibu. Namun demikian biasanya kalau liquid dia akan berulang ya. Jadi jangan khawatir, dia akan berulang. Nah, kita lihat di sini kemarin penutup di harga 4730 ya. Ini sedikit bergeser karena tidak tepat anunya ya. Sayang tidak tepat menarik. Ya, ini bergeser. Kita lihat di sini ya, ini ada titik berhenti, jadi bisa berhenti di ini kepala ya, ini badan nih, ekor. Bisa berhenti di kepala, bisa berhenti di badan, bisa juga berhenti di kepala, di ekor ya. Ini dia berhenti, dia pas di sini, ada di sini kepalanya, ada di sini ekornya ya. Oke, dia berhenti di 4730. Nah, ini bisa menjadi titik support kembali Bapak Ibu ya. Karena ini bisa titik break. Kemungkinan dia menjadi
harga terendah lagi nanti ya kemungkinan. Nah, ini tetap kita support, kita tidak merubah, ini tetap dari support. Bisa juga ke bawah sini ya dari supportnya. Bisa di arah bawah ini, dia tepat di sini ya. Jadi resisten bisa jadi garis support Bapak Ibu ya. Begitupun support bisa jadi resisten. Nah, ini kita ambil atau kita tarik saja dulu ya. Kita tarik saja sebagai garis support paling bawah. Oke, kita bisa entry di 4730 kembali atau di bawah, yaitu di sini di harga 4.700. Kita lihat untuk stokastik RSI ini sudah mengarah ke bawah Bapak Ibu ya, mengarah ke bawah. Kita bersiap dulu, dia akan mencari atau apa? Dia akan turun apa ya istilahnya? Sebelum apa? Ke Indul ya, akan ke daerah sini dulu ya untuk zigzag warna hijau. Karena memang dia belum melalui ini, dia belum berada di posisi seperti ini. Ya, jadi dia akan cari harga terendah dulu, kemudian kembali trennya naik ya. Ini sudah tidak berlaku lagi, namun berlaku lagi apabila dia tembus lagi. Ya, oke. Jadi untuk BBRI kita bisa antri di 4730 bagi yang mau nabung lagi di 4.700. Kemudian targetnya kita bisa targetkan di daerah gap ya. Jadi ini ada gapnya, dari sini ke sini ada berapa ya? Oh, tidak gap juga ya. Tidak banyak juga gapnya ini. Oke, mohon maaf saya nutup pintu dulu. Sudah mulai banyak orang yang bangun. Oke, maaf ya ini bukan titik gap ternyata ya, karena kita saya tidak perhatikan ininya, ekornya dan kepalanya ternyata hanya beda satu fraksi sepertinya ya. Tapi kita bisa menjadikan target kita untuk selanjutnya ya di sini. Ya di 4860. Kalau bisa tembus bisa ke arah sini. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau resisten, kita menghubungkan dua candle lebih yang merah. Namun kalau yang support atau ya support ya, kita bisa hubungkan garis atau candle hijau. Ini yang terdekat Bapak Ibu. Ini yang terdekat untuk resisten atau untuk target sell-nya ya. Atau kita ambil di titik break-nya di sini. 4820. Oke, untuk BBRI kita clear, kita ke ini tadi stop share ya. Takutnya nanti tidak kelihatan. Saya coba stop dulu ya Bapak Ibu. Saya takutnya tidak ter-share yang saya otak-atik ya. Jadi BBRI kita entry buy di 4.700. Jadi kita melihat dulu, ini masih ada volume. Namun stokastik RSI mengarah ke bawah ya, membentuk dead cross ya. Jadi kita bisa menunggu di area sini. Kita bisa menunggu di area sini. Oke, untuk BBRI kita clear, kita ke BBNI ya Pak tadi. Ya, BBNI ya, kemudian BBMRI. Part ini masih banyak mendominasi keuangan ya, karena memang lagi banyak dibutuhkan dana untuk persiapan Lebaran ya, dan masih dalam proses dan masih di bulan Ramadan. Kemarin saja saya muter-muter, ternyata semua saldo di ATM gone, habis ya. BBNI membuktikan untuk saat ini keuangan lagi banyak yang memakai. Oke, ya ini seperti ini gap down Bapak Ibu ya. Ini kemarin tanggal berapa ini terjadi gap down. Nih. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh orang yang swing karena dia akan menutup. Ini sudah hampir menutup. Targetnya di sini ya. Ini namanya gap down. Kalau dia ke atas gap up, nanti akan ditutup dengan gap down ya. Oke, untuk BBNI ini bagus untuk entry karena terbentuk golden cross. Jadi sebelumnya BBRI dead cross, ini golden cross. Oke, ini kita bisa menunggu atau bisa membeli di harga 9.350 atau kita bisa antri di harga 9.300 ya. Jadi dua fraksi kita bisa antri. Kemudian targetnya di sini untuk pertama, setelah tercapai bisa masuk di sini. Ya, bisa target selanjutnya di sini. 9765. Ini ada berapa yang
Oke, kita tidak berubah Bapak Ibu. Yang mau langsung dapat emitennya bisa langsung antri di harga penutup ya di 9350. Yang ingin sedikit agak murah, barat kita antrinya di 2 fraksi di bawah. Oke, BBNI kita clear. Ini sudah bagi dividen ya. Ternyata BBNI termasuk bagus karena setelah bagi B, oh belum ya, belum ya. Ini masa kumdet, jadi belum bagi dividen. Bagi dividennya nanti pada saat pembayaran bisa dilihat di RTI bisnis. Nah, setelah pembayaran biasanya yang turunnya, dan turunnya biasanya seperti yang dividen yield punya presentasi ya, Bapak Ibu. Disclaimer on, ini saya cuma hanya dapatkan dari mentor saya sesuai dengan pengalaman beliau ya. Jadi biasanya turunnya uh, emiten yang setelah bagi dividen biasanya sebesar dengan dividen yield yang ada, sehingga yang trading atau trader harus sebaiknya memperhatikan yang memiliki dividen yield kecil saja untuk masuk sebagai apa istilahnya ya, memanfaatkan masa kumdet. Jadi yang trading sekali lagi kalau ingin mendapatkan dividen sebaiknya melihat yang memiliki dividen yang kecil sehingga kemungkinan untuk dividen trap agak minimal ya, minimal. Oke, untuk BBNI kita juga tidak terlalu banyak merubah sesuai dengan plan yang ada. Kita ke BMRI ya. Kita ke BMRI. Ini BMRI juga sama ya. Kemarin sempat bagi dividen. Sepertinya April ini di ini di coba kita lihat apa ini ya. Yes. Split. Oh, ini sudah split ya. Tanggal berapa nih splitnya? Tanggal 4 April. Nah, yang mau masuk di BMRI ada split 1:2, jadi harga 10.600, 10.325 bisa dibagi duanya harganya ya, jadi dipecah. Jadi yang harga 10.325 jadi 5.000 lebih. Yang berarti ini yang regular ya, jadi yang BMRI itu regular. Yang syariah BRIS, ada Bank Aladin, dan ada beberapa BTN syariah, ya. Oke, kita ke BMRI. BMRI ini belum juga di harga terendah, masih di posisi ini, tapi masih berada di Bollinger Band tengah dan warna hijau. Volume masih ada, ini terhalang. Kita bisa entry, kalau yang mau entry bisa di harga penutup ya, bisa di harga 10.325 atau di sini di harga 10.250. 10.250 ini kalau tidak salah 3 fraksi ya, karena kita ini fraksi 25. Di harga 5.000 ke atas dia fraksi 25. Jadi kelipatan 25. Oke, untuk mau masuk bisa di 10.325, bisa juga di 10.250 ya, bagi yang pengen nabung. Nah, yang pengen nabung juga sebenarnya baiknya di posisi seperti ini Bapak Ibu. Yang pengen nabung saham, sebaiknya harganya di posisi seperti ini. Ya, di harga dengan posisi oversold, kemudian di harga terendah seperti ini ya. Jadi kita juga entry atau membeli juga ya, sebaiknya dilihat juga secara teknikalnya supaya kita mendapat diskonnya. Oke, untuk BMRI targetnya tidak berubah ya Bapak Ibu, kita tetap di 10.3 10.425, kemudian target tertinggi di 10.600. Oke, BMRI kita clear, kita ke emiten apa lagi ya? Dewi ya, Dewi DSNG. Dewi. Ini ada Dewi, ada Dewa. Nama-nama emiten. Ada Bapak, ada Budi ya, kalau salah ada Budi. Ah, ini Dewi. Dewi juga bagus, volume meningkat ini. Volume meningkat. Yang masih pegang, masih swing, silakan silakan di tahan dulu. Bisa di sini, targetnya bisa di harga 358, bisa juga di harga ini di 370 ya Bapak Ibu. Ini kita naikkan karena plannya sudah jauh ternyata. Ini kita kasih minimal dulu untuk garisnya. Yang mau entry bisa entry di penutup ya di 336, bisa juga yang mau menunggu
di harga 332. Yang mau cepet juga bisa di harga 334 ya. Nah, ini jadi kita antri di situ. Ini untuk supportnya Bapak Ibu. Ini support pertama di 316, kemudian support selanjutnya berada di sini ya. Iya, iya, ini saja 304. Oke, yang dekat juga bisa di sini yang mau fast ya 358, yang mau fast trade 358 atau 356 ya, Bapak Ibu bisa di sini. Kita ambil saja dulu ya. Kita di sini bisa fast trade 358 atau 356 ya di sini. Atau 354. Jadi 354 sampai 358 yang mau cepat. Oke, clear. Kita ke DSNG. DSNG Dharma Satya Nusantara. DSNG, nah ini belum ini ya, belum masuki juga harga terendah, tapi masih terus lanjut sepertinya uji resist kembali, volume naik, bisa jadi akan mencapai garis trendline ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba target lain lagi, target baru di sini di harga ini. Di harga 725. Wah, sudah di 700-an ya SNG. Dulu di sini dulu ya, di sini bagian ini dulu ya. Ini enaknya kalau nabungnya di saham Bapak Ibu, dia akan terus, kalau perusahaannya bagus dia akan terus naik, naik dan naik ya. Dan kita tidak dapat bunga. Kita justru dapat capital apa ya, selisih ya, selisih harga yang kita beli sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita yang belum memiliki modal cukup, menabung saham dulu ketimbang harus trading ya, karena trading memang harus konsisten dalam cut loss Bapak Ibu supaya bisa terus berputar modalnya ya. Oke, untuk eh, DSNG yang mau cepat melepas emitennya bisa di harga 715, yang ingin swing bisa di harga 725 ya. Nah, ini saya. Nah, ini masih ada ternyata ya. Kita bisa menarik lagi untuk lebih lebih di atas lagi untuk targetnya bisa di harga ini. Di titik break di harga 745. Ini kita tekan begini Bapak Ibu ya, kita tekan, kita tarik di trading view. Jadi trading view ini ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kayak saya ini gratis Bapak Ibu. Hanya kalau gratis itu ya seperti ini, penuh, kemudian minimal indikatornya 3. Tapi tidak masalah Bapak Ibu ya. Indikator itu jangan terlalu banyak karena membingungkan juga ya. Kata mentor saya minimal 3, maksimal 5. Nah, ini indikator saya 3, ada zigzag, ada Bollinger Band, ada stokastik RSI. Ini volume biasa mengikut. Kemudian saya tambah dengan, saya combine dengan technical analysis seperti support, technical analysis, apa, candle klasik ya, seperti support dan resisten, kemudian trend line. Kemudian ini ada Heikin Average secara candle. Nah, ini Heikin Average bisa menjadi apa, acuan kita juga untuk melihat apakah masih trennya naik. Nah, ini ternyata di SNG sudah merah Bapak Ibu ya. Kalau sudah merah hati-hati, biasanya merah terus dulu. Kemudian kalau sudah mulai hijau, dia akan hijau terus. Dan kalau untuk membuat support dan resisten harus kembali ke candle. Ini ya, oke. Ini kita lanjut. Untuk yang mau entry, mungkin bisa menunggu di sini. Di harga ini, harga break sebelumnya di 690. Ini titik supportnya ya Bapak Ibu. Support terlalu jauh ya. Kita kasih naik dulu supportnya ya Bapak Ibu. Kita kasih naik dulu supportnya. Ini juga terlalu jauh sepertinya ya kalau kita mau entry. Kita bisa entry di 700, ini titik support pertama kita, titik support kedua kita di sini di 675 ya. Itu terlalu dekat juga ya, di sini saja ya kalau gitu. Nah, ini ya di 670. Oke, DSNG clear, kita ke kemana lagi ya?
Oh ini ya, di SNG kita ke BSDE dan MMIX. BSDE dan MMIX. BSDE, infrastruktur ya, BSDE. 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 Bumi Semprong, Bumi Serpong, Semprong, Bumi Serpong. Nah, Bumi Serpong ini candlenya juga bagus ya, menarik dan agak rapi. Nah, kalau rapinya yang biasanya keren untuk kita uh, melihat secara technical analysis. Nah, ini yang mau trading cepat ini bisa mengganti-ganti Bapak Ibu ini. Ada 5 detik, 10 detik, 15 detik ya. Kalau fast trade memang seperti itu. Kemudian kita, oh no, salah lagi saya. Salah klik lagi saya Bapak Ibu. Ya salah. Oh my god ya. Oh no, 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 no. BSDE. Oke ini saya mau ganti ini ya. Saya mau ganti KNSI. Kita lihat apakah candlenya sudah berwarna merah. Ternyata ya. Sampai di harga ini merahnya. 955 sudah sampai di support. Nah kalau seperti ini biasanya kita menunggu dulu sampai muncul warna hijau. Nah, kalau kita tetap buat trennya plannya ya, bukan tren, plan. Nah, ini sudah masuk di support, ternyata malah melewati ya, Bapak Ibu, malah melewati support kedua ini. Ini masuk di sini, di harga ini ya. Jadi ini kita geser dulu karena sudah melewati support. Kita geser ke sini, kita ke sini lagi ya. Oh, ada ternyata ya, ini ya. Ini kita tidak ganti, ini titik support. Selanjutnya kalau dia ke bawah, karena memang trennya mau ke bawah dulu ya. Cuman ini ada volume. Kalau ada volume biasanya mau naik. Nah, ini kita naikkan dulu. Yang mau entry di sini silahkan kita ambil di 975. Tapi bisa dilihat indikatornya apabila AVG ya, AVG berada nilai atau harga AVG itu berada di atas open. Nah, itu biasa trennya naik. Biasanya Bapak Ibu ya, biasanya trennya naik. Jadi misalnya harga opennya di 980. Nah, kemudian di AVG-nya itu di 990 atau di atas. Nah, itu bisa trennya naik. Mengapa? Berarti banyak yang membeli, lagi banyak yang trennya lagi banyak yang membeli. Oke, ini bisa kita menunggu di 975, kemudian untuk targetnya bisa di sini Bapak Ibu. Bisa di sini paling dekat di harga 990. Ini kita lihat di sini ya, ada berapa candle yang kena nih. Ini juga ya, jadi ibu saya bilang bisa kepala, bisa juga ekor. Nah, ini badannya, ini badan yang kecil, ini kepala yang besar panjang ya, ini panjang juga ekornya. Oke, ini target terdekat, target kalau tembus bisa targetnya terjauh di sini 1005 ya, jadi bisa berulang. Nah, kita analogikan saja Bapak Ibu, jadi support itu ibarat lantai, kalau lantai tembus dia akan ke basement ya, berarti dia akan turun lagi. Nah, kalau resisten ibarat plafon, nah plafonnya kalau nembus dia akan ke lantai berikutnya atau ke lantai berikutnya ya, tapi bagian atas. Lantai atau tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Oke, kita ke MMIX. MMIX ya. MMIX Multimedica International. TBK. MMIX ini kayaknya belum pernah ya kayaknya. Nah, ini masih baru berarti ya, masih baru, dia masih IPO-nya berarti masa sih perasaan ya kah yang baru kah? Ini ya baru pertama ya di tanggal baru di 6 Desember 2022 ya. Nanti dilihat Bapak Ibu di RT Bisnis di IPO-nya apakah ini karena memang candlenya cuma sampai di sini ya. Oke, ini trennya naik. Kita akan lihat secara Heikin SC. Oh no, mana Heikin SC ini ya? Heikin SC. Nah ini saya bilang Bapak Ibu dia kalau candlenya hijau-hijau terus kemudian merah dia akan turun,
hijau dia akan naik. Nah, kalau candle klasik biasanya ada tanda-tanda pada saat dia mau turun, tanda-tanda pada saat mau naik ya. Biasanya ada membentuk pola-pola. Nah, pola-pola itu biasa dipelajari oleh orang yang sudah uh, lama atau orang yang sudah paham, sangat-sangat paham ya di technical analysis. Nah, kita menggunakan indikator yang lebih sederhana ya. Jadi kita mau menggunakan hasil analisis orang lain. Oke, ini ya kita ini kalau merah merah terus, kemudian kalau hijau hijau, kemudian merah merah terus. Nah ini sudah break di sini, dia akan trennya naik. Mudah-mudahan ya. Nah secara stokastik RSI seperti itu. Ini ada overbought atau jenuh untuk salah oversold ya. Ini overbought di sini, jenuh untuk membeli. Oversold itu jenuh untuk menjual. Nah, kalau jenuh untuk menjual biasanya banyak yang sudah melirik atau sudah mulai banyak orang yang mau membeli. Sudah mulai ada yang melirik. Oke, ini hijau kita akan ganti lagi karena kita menggunakan support dan resisten. Oke, Bapak Ibu, kita akan menggunakan support karena ini kita baru ya, kita baru melirik ini. Nah, kita bikin supportnya di sini, supportnya warna hijau. Nah, ini garis support. Jadi kalau garis support tembus, ini bisa menjadikan media untuk cut loss ya, Bapak Ibu. Kalau yang mau memang secara konsisten untuk trading, dia harus siap cut loss. Jadi kalau mentor saya dia pegang 2, 3, 7 ya, 3, 5 dengan 7 atau paling banyak 12. Jadi 3%, 5%, 7%, paling tinggi 12%. Kalau siap ya, jadi siapnya seperti 1 banding 1. 1 banding 2. Jadi kalau misalnya 1% lossnya ya sebisanya untungnya 2% supaya bisa menutupi 1%. Nah, sehingga tradingnya jangan cuma di satu emiten, sebaiknya ada minimal dua, maksimal 3. Jadi bisa menutup kekurangan apabila rugi di salah satu emiten. Oke, ini supportnya di harga 484. Kemudian untuk target bisa di sini, target terdekat di harga 555, triple 5. Nomor cantik, bukan nomor ya. Astagfirullah. Nanti kalian pikir lagi mainnya. Jadi usahakan semua pikiran-pikiran mengenai bermain saham itu dihilangkan Bapak Ibu. Jadi di pasar modal kita bukan bermain ya, kita malah bekerja di sini kalau kita serius supaya juga berkah hasilnya. Jangan sekali-sekali mengatakan bermain karena kalau bermain sama dengan judi Bapak Ibu. Sehingga mentor saya itu selalu menekankan sebaiknya untuk menghilangkan keraguan-raguan kita bekerja dan menganalisa ya. Kita menganalisa dan kita uh, membuat planning. Kita belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa. Kalau toh susah, kita harus cut loss karena kita akan membeli harga barang lain lagi ya. Kita akan beli barang lain lagi. Dan di syariah tidak ada namanya short selling Bapak Ibu atau margin trading. Margin trading itu berupa pinjaman ya. Kalau short selling berupa yang biasa dilakukan di Bitcoin dengan forex. Tanpa kita punya barang, kita bisa menjual. Itu short selling dan itu tidak boleh. Secara hukumnya sudah haram ya. Makanya yang mau terjun di seperti itu harusnya sebaiknya dicari tahu dulu bagaimana bagaimana apa istilah status dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini target terdekat kita di harga 560 55 triple 5 tadi ya, triple 5. Kemudian untuk apabila tembus bisa di harga sini. Bisa di harga ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa jadi target juga di golongan band tengah, ini juga bisa jadi target. Ini Bapak Ibu yang mencoba memahami plannya sendiri. Oke ya, kita kasih warna merah. Nah, yang mau entry bisa di harga ini. Bisa di harga pembuka, bisa di harga ini ya. 2 sampai 3 fraksi di bawah atau sampai 5 fraksi di bawah. Di harga 500 yang mau entry buy. Dengan persyaratan apabila mulai banyak yang melirik ya Bapak Ibu. Namun kalau yang swing bisa masuk di area sini, bisa membeli di sini, bisa menjual di sini.
target di sini. Jadi kita entry-nya di sini, di area sini atau area bagian sini. Ya, kemudian kita bisa beli jualnya di sini. Jualnya di sini atau jual di tanda seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, silahkan mengomentari. Kalau Bapak Ibu ingin diskusi juga bisa langsung di nomor HP saya, ada di situ ya di WhatsApp. Salam beraktivitas, selamat beraktivitas, salam cuan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu.